Ini profil Bapak tadi juga di video yang tadi Bapak tunjukkan di sini sudah Bapak jelaskan, jadi nanti buka aja ya. Nah, karena ini melanjutkan video yang tadi ini ya tentang video pengantar mata kuliah ini. Nah, di sini Bapak akan jelaskan ya. Yang pertama itu RPS ya untuk mata kuliah ini dan modulnya. Ya. Yang belum di-unmute dulu ya. Ntar dulu ini. Ya. Nah ya. Ini. Nah. Ini adik-adik ya untuk RPS mata kuliah administrasi sistem jaringan. Jadi adik-adik begini ya. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan selama 1 semester penuh ya atau selama 16 pertemuan ke depan ya. Jadi biar adik-adik ya berada di jalur yang baik menurut Bapak itu ya, tidak kemana-mana. Jadi fokus sama RPS ini ya. Nah, yang pertama Bapak akan berbicara tentang capaian pembelajaran ya. Jadi nanti ya di capaian pembelajaran ini ya ada S, ada P, ada Q, ada KK yang Bapak tulis ya. S itu ya maksudnya sikap ya. Jadi adik-adik kalau mengambil mata kuliah ini setidaknya sikapnya itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. P10 ya, ini pengetahuan ya. Karena kan sesuai dengan bukunya ya. Buku kurikulumnya itu ya berbicara tentang capaian pembelajaran. Di sana ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, keterampilan khususnya nanti ya mampu menerapkan prinsip dasar sistem jaringan komputer untuk memilih topologi protokol jaringan yang sesuai. Mampu memilih komponen dan menginstal jaringan komputer. Karena nanti materi ini banyak tentang install ya. Nah, yang selanjutnya melakukan konfigurasi. Ya, adapun yang kalau tadi itu capaian pembelajaran, nah kalau ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi setidaknya kalau sudah selesai materi ini ya, setidaknya adik ya mampu menerapkan tentang tools instalasi, sumber instalasi dan pemeriksaan service yang berjalan. Mampu menerapkan konsep remote connection, function FTP, melakukan instalasi, konfigurasi, testing terhadap telnet dan FTP server. Nah, mahasiswa juga mampu melakukan instalasi, konfigurasi, testing SSH dan DHCP server. Yang terakhir, yang PMK 4, mahasiswa mampu melakukan instalasi, konfigurasi, testing terhadap web server, NAT, dan proxy server. Ya. Ini deskripsi singkatnya tentang mata kuliah ini, yang seperti Bapak jelaskan juga tadi. Nah, adapun bahan kajian materi pembelajaran itu, ini ada 4 poin ya, secara garis besarnya ya. Yang pertama tadi ada pengantar konsep, network administrasi tool, nanti kita gunakan sistem operasi CentOS ya, ada telnet dan web server ya. Itu juga dengan apa namanya referensinya. Nah, adapun media pembelajaran ya yang kita lakukan ya. Ya, jadi media pembelajarannya itu ya kalian ya tentu punya laptop, PC, smartphone ya. Nah, learning, Zoom meeting ya. Ya, WA group, WA kita ya untuk saling konsultasi, komunikasi. Google Mail, Google Drive ya. Jadi nanti yang berhubungan nanti materi-materi video karena biasanya Bapak suruh buat video tutorial, adik-adik bisa simpan di sini ya. Dan YouTube ya. Nah, nanti tunjukin Bapak sudah jelaskan di sana juga channel YouTube Sebeli Kerta Learn yang bisa adik-adik kunjungi ya. Di sana sudah banyak yang pernah dilakukan sama kakak-kakak tingkat yang dulu ya dalam membuat video tutorial ini. Nah, adapun metode pembelajaran yang Bapak terapkan yang pertama itu ada namanya problem based learning ya. Jadi nanti ya kalian dari masalah-masalah yang Bapak berikan, nah coba ditemukan gitu kira-kira apa gitu ya solusinya, ini penetangannya. Selanjutnya project based learning ya. Jadi nanti di akhir materi ini
Nah, setidaknya kalian punya project ya, membuat sebuah network administrasi sistem ya. Jadi nanti bagaimana konfigurasinya. Ada small group discussion ya, GD ya. Jadi nanti biasanya untuk praktikum ini ya, tugasnya terutama enggak sendiri ya, biasanya Bapak buat berkelompok-kelompok ya. Ya tentu ceramah, praktikum, dan diskusi ya. Ya dosen pengampunya Bapak sendiri ya, Muhammad Subli ya. Ya selanjutnya untuk prasyaratnya ya, nanti adik-adik ya, setidaknya ya sudah harus lulus mata kuliah sistem operasi, jaringan komputer lanjut, dan protokol keamanan jaringan pada saat semester 4 ya. Jadi kalau ingin lebih tidak mulai dari awal, setidaknya kalian sudah harus mendapatkan mata kuliah ini. Nah, adapun penilaiannya ya, ini normatif ya, sama seperti dosen-dosen yang lain mungkin ya. Jadi nanti konversinya ada A, B, C, D, E ya. A itu dari mana sih? Nah, biasanya yang dapat 80 sampai 100 A ya. Begitu juga seterusnya. Nah, itu sedikit ya pengantarnya. Nah, ini masuk ke tahapan-tahapan atau pertemuan-pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan 1 ya sampai 4 itu ya, setidaknya nanti ya kalian harus mampu menerapkan tentang tools instalasi, sumber instalasi, dan pemeriksaan service yang berjalan ya. Di sini dari mulai bahan kajian pembelajarannya, bentuk metode pembelajarannya, estimasi waktunya, pengalaman belajarnya, kriteria dan bentuk ya, kalau ada tugas-tugas ya, indikator sampai bobotnya berapa persen ya. Jadi semua sudah detail ya. Begitu juga untuk pertemuan 5 dan 8-nya ya, mampu menerapkan konsep remote connection, fungsi FTP, melakukan instalasi, konfigurasi, testing terhadap telnet dan FTP server ya. Nah, nanti pertemuan 11-nya, pertemuan 9-nya kita akan UTS ya. Nah, karena ini kita learning ya, tapi untuk biar kemampuannya semakin banyak ya, UTS-nya itu menjawab soal ya. Soalnya biasanya pilihan ganda. Nah, selanjutnya untuk 10 dan 12, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan instalasi, konfigurasi, testing terhadap SSH dan DHCP server ya. Begitu juga dengan pertemuan 13 dan 15-nya ya, bisa web server, NAT, dan proxy server. Nah, nanti di akhir atau pertemuan 16, nah kita akan ada 2 ya. Yang pertama menjawab soal, sama seperti waktu UTS. Nah, yang selanjutnya harus membangun dan membuat sebuah konfigurasi VPS ya, virtual private server secara remote. Ini yang akan kalian buat secara berkelompok ya. Nah, ini untuk RPS-nya ya. Nah, adapun di sini ya, sudah Bapak masukkan juga ya, modul ya, modul administrasi sistem jaringan sebagai acuan ya. Jadi acuan praktikumnya ya sudah ada di sini, langkah-langkahnya juga di sini sudah sangat jelas ya di sini. Ini contoh modulnya seperti ini ya. Model praktikum administrasi sistem jaringan ya. Nanti adik-adik bisa download dan buka ya. Nanti sesuai dengan masing-masing pertemuannya ya, bahas apa, adik-adik bisa cari di sini di modul ini ya. Modulnya lumayan ya. Sampai ya 104 halaman ya. Karena kita 16 pertemuan ya, sampai 16 minggu. Jadi adik-adik ya bisa kerjakan ini ya. Misalnya kalau ada yang kurang jelas, Bapak jelaskan, adik-adik bisa lihat di sini ya. Ya, selanjutnya ya, itu pengantar Bapak adik-adik ya, untuk mata kuliah ini ya. Mungkin sebelum Bapak lanjut ke pertemuan satu kita hari ini,
Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang ingin belum jelas ya tentang penilaian kah, tentang apa gitu? Silakan ya, mungkin ada satu atau dua orang ya sebelum kita lanjut. Ayo, nggak apa-apa ditanyain ya. Jangan seperti di kelas ya, ketika Bapak bilang, ayo bertanya, diem Pak, maaf Pak, saya malu gitu ya. Di sini ya, eh, ini kita learning, jadi tapi mungkin bawaannya sama seperti di kelas ya, ya. Jadi adik-adik harus terbiasa untuk aktif juga gitu ya. Kalau memang belum jelas ya, tapi kalau memang sudah merasa jelas, ya nggak masalah menurut Bapak ya. Udah jelas, Pak. Ya, siapa? Oh, sudah jelas maksudnya. Udah jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, adik-adik ini ya, selama satu semester ini atau selama 16 pertemuan ya, Bapak sudah mengupload beberapa materi ya, termasuk video kita hari ini juga nanti akan Bapak upload di materi satu ini ya, pertemuan satu ini ya. Jadi setiap pertemuan itu ya, karena ini praktik ya, jadi kita akan melakukan ya, apa namanya, Zoom meeting ya. Selalu nanti kita melakukan Zoom meeting ya. Nah, ini setiap pertemuan dan nanti biasanya Bapak akan kasih video-video ya di sini ya untuk membantu adik-adik biar lebih paham ya. Nah, tapi nanti untuk pertemuan 2 dan 16-nya Bapak akan hit ya. Jadi tidak akan kelihatan di learning adik-adik ya. Ya, jadi nanti setiap pertemuan baru akan Bapak buka, oh pertemuan 2, pertemuan 3 dan selanjutnya ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan pertama ya, pengantar konsep administrasi jaringan ya. Mungkin Bapak akan berbicara dari pendahuluan ya. Jaringan berkembang begitu pesat sejalan dengan perkembangan pola hidup manusia yang bertambah waktu demi waktu ya. Jaringan mendukung memberikan keterhubungan antara masing-masing lokasi walaupun dipisahkan dengan jarak jauh ya. Artinya begini adik-adik ya. Adik-adik sebagai administrator jaringan itu ya, adik-adik yang akan ya melakukan maintenance atau konfigurasi terhadap jaringan ini ya. Nah, nanti materi yang Bapak sampaikan di sini itu ya, pengantar konsep administrasi jaringan ya. Ini yang udah tadi Bapak jelaskan. Nah, ini ya. Jadi Bapak jelaskan dari sini aja ya. Nah, ini konsep administrasi jaringan adik-adik ya, seperti ini ya. Bahwa kita semua saling terhubung ya. Kalau adik memang lebih memahami oh jaringan itu ternyata komplit juga ya. Komputer network adalah himpunan interkoneksi sejumlah komponen otonomus yang berarti komputer tersebut memiliki kendali atas dirinya sendiri, bukan merupakan bagian komputer lain. Jaringan komputer juga sebuah sarana untuk menghubungkan komputer melalui sebuah media komunikasi sehingga bisa berbagi informasi atau file sharing ya. Nah, jadi kalau adik-adik misalnya ingin tadi Bapak singgung ya pengantarnya ya, biar lebih jelas lagi apa sih administrasi ya. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrate yang artinya pemberian jasa atau bantuan. Nah, yang dalam bahasa Inggris disebut administration ya artinya to serve yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau adik-adik di sini yang sifatnya sering melayani orang ya ataupun orang tuanya, nah adik-adik sebenarnya bisa dikatakan administration ya karena sifatnya tadi melayani. Ini ada administrasi dalam arti sempit ya. Menurut Suwarno Hardiyaningrat mengatakan administrasi secara sempit berasal dari kata administrati ya dari bahasa Belanda yaitu melakukan kegiatan mencatat, menyurat-nyurat, surat mensurat, pembukuan ringan, ketik mengetik ya agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ya. Itu menurut Suwarno Hardiyaningrat ya. Adapun administrasi dalam arti luas ya menurut Deliangji ini dia mengatakan ya bahwa administrasi itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai kerjasama tertentu ya.
Jadi apa yang mau digotong royokan, apa yang mau diselesaikan secara bersama-sama, ya itu juga dikatakan sebagai administrasi, ya. Nah, secara garis besarnya administrasi jaringan itu apa sih? Terutama yang administrasi jaringan komputer. Sebuah pekerjaan daripada administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, ya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam sebuah perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangatlah dibutuhkan hal ini karena dalam perusahaan besar terdapat data-data perusahaan yang sangat penting, ya. Jadi zaman yang sekarang adik-adik, ya, semua orang butuh yang namanya network teknologi jaringan. Karena apa? Ya salah satunya untuk membantu kebutuhan perusahaan tersebut, ya. Ini mungkin peran administrator jaringan, ya, adik-adik nanti mungkin sebagai administrator jaringan, ya pekerjaannya ini, ya. Yang pertama itu memastikan keamanan jaringan, ya. Artinya dari segi keamanan, ya. Jangan nanti adik-adik membuat sebuah jaringan, ya, mudah dihack oleh orang, ya. Maaf Pak, dia tidak dihack secara online, tapi dihacknya secara offline, ya, artinya dicuri. Nah, kalau itu bukan pekerjaannya adik, ya, tapi pekerjaannya security yang offline. Kalau adik-adik kan yang security online-nya, ya. Yang kedua, mengatur pengguna, ya. Nah, mungkin ini juga sangat perlu, ya. Siapa sih yang harus, ya, masuk, ya, login, ya, atau menggunakan hak akses jaringan tersebut, ya. Jangan nanti dibuat semuanya bisa masuk, enggak, ya. Jadi masing-masing mungkin dibuatkan username dan passwordnya, ya. Nanti tingkat administrasinya itu. Mengatur cadangan data, ya. Mungkin ini nanti datanya terlalu banyak apa, ya, adik-adik bisa siapkan backup-annya, ya. Biar ya data-data tersebut, ya, kalau terlalu full juga nanti bermasalah. Troubleshoot atau penanganan masalah, ya, adik-adik juga mungkin nanti bisa menginstal, bisa melakukan konfigurasi, ya, dan ya, pokoknya yang berhubungan dengan, ya, teknisinya ini tuh, ya. Selanjutnya update dan pemutakhiran, ya. Jadi adik-adik walaupun sudah tidak kuliah atau lulus gitu, ya, ya tetap yang melakukan, ya, melakukan updating, ya. Karena teknologi itu, ya, berkembangnya begitu sangat cepat, ya. Nah, karena tugas dan tanggung jawab administrator begitu penting, maka seorang administrator harus mempunyai skill, ya, atau keahlian dalam bidang jaringan komputer. Nah, ini beberapa skill yang adik-adik harus kerjakan, ya, yang termasuk capaian-capaian pembelajaran tentang administrasi sistem jaringan ini. Setidaknya adik-adik harus mampu menguasai itu, ya. Nah, kemampuan seorang admin server, ya. Jadi adik-adik kalau ditugaskan besok sama perusahaannya sebagai admin server, ya, setidaknya adik-adik bisa basic hardware network, ya. Ya, misalnya setidaknya adik bisa membuat kabel LAN gitu, ya. Bisa koneksikan ke access point, ya. Ada basic IP ad subnetting. Nah, ini, ya, makanya kenapa salah satu syarat mata kuliah ini adalah jaringan komputer, ya. Nah, karena di sana berbicara sudah diajarin tentang bagaimana cara menghitung IP, cara membuat IP, ya, masing-masing visi itu, ya. Jadi adik-adik harus paham betul, ya, di bidang IP ini, ya. Ada teknologi switching dan enrouting, ya, juga adik-adik harus bisa ini. Teknologi server, security, monitoring sampai backup yang tadi juga Bapak singgung, ya. Nah, kesimpulan untuk pertemuan pertama ini adik-adik, ya. Jadi begini, ya. Seorang administrator sistem jaringan adalah orang yang dipekerjakan untuk menjaga dan mengoperasikan komputer sistem atau jaringan, ya. Jadi tugas seorang administrator meliputi manajemen user account, ya, yang tadi membuat username dan password, ya, penganan troubleshoot, ya, kalau ada yang bermasalah kabelnya kah, ya, atau instalasinya, perawatan hardware dan software-nya, update hardware dan software, dan melakukan backup dan bisa restore juga, ya. Jadi seorang administrator harus menguasai hardware komputer, ya, yang memahami komponen hardware yang terdapat di dalam komputer tersebut, ya.
Nah, jika ingin menjadi seorang administrator jaringan, minimal harus mengetahui alat-alat untuk membangun jaringan, ya, pengalamatan IP, yang pasti peran tanggung jawab sebagai administrator seperti yang telah ditulis di atas, ya. Nah, jadi itu ya untuk pertemuan hari ini adik-adik ya berbicara tentang pengantar konsep administrator jaringan aja. Nah, tapi sebelum Bapak akhiri ya bahwa nanti begini ya adik-adik ya. Nah, nanti ada materi tambahan juga di sini ya tentang administrasi jaringan, ada yang bisa download. Nah, silakan juga nanti ya yang masih belum jelas bisa melakukan forum diskusi atau sekarang kita masih ada waktu nanti silakan bertanya. Nah, nanti yang terakhir adik-adik ya untuk hari ini bisa melakukan quiz pretest ya. Nah, jadi adik-adik ini ada lumayan nilainya ya. Karena keaktifan dan menjawab kuis itu lumayan besar poinnya. Jadi adik-adik nanti bisa kerjakan di sini. Ya. Tadi di dalam video pengantarnya ini juga sudah Bapak jelaskan bahwa untuk penilaian Bapak itu ya sudah ada di sini semua. Jadi silakan buka video ini juga dan nanti video yang kita hari ini Zoom meeting ini juga akan Bapak upload ya di channel Bapak ya. Jadi nanti bisa juga dibuka di sini. Silakan ya, yang masih belum jelas kita masih ada waktu ya. Bapak persilakan untuk melakukan tanya jawab ya. Ya 3 orang aja ya maksimal ya. Ayo Bapak tunggu ya. Agus Perbatin ya silakan di unmute dulu ya jika ingin bertanya ya. Ayo nggak apa-apa silakan ditanyakan dulu ya tentang apa gitu ya. Ayo Muhammad Muzaki, Bapak tunggu. Ya Pak, ini ada mau ditanyakan. Kan tadi dasar yang duluan Pak. Ya ada Zakir duluan. Ya Zaki Saya, dulu Pak. ya. Ya, yo. Kan tadi Bapak bilang jika ingin jadi administrator jaringan, kita Ya. harus menguasai IP kan. Nah, Gimana sih cara nentuin atau cara ngitung IP itu dari awalnya apa sih yang kita lihat untuk nentuin cara kita ngitung terus pembagian kelasnya gitu kayak gimana Pak? Oh ya bagus ya. Bapak jawab dulu ya, baru nanti yang lainnya bertanya ya. Ya salah satu ya yang harus kalian di sini itu ada pengalamatan IP ya. Ini dulu waktu jaringan komputer juga sudah dijelaskan secara jelas ya, tapi nggak apa-apa, Bapak akan apa namanya, Bapak akan ingatkan kembali ya, penyelenggaraan kembali ya. Gini, ya. Untuk IP yang sekarang itu kalau adik-adik baca berita atau update informasinya IP version 6 ya. Nah, mungkin dulu waktu jaringan komputer itu IP version 4 ya yang diajarin cara penghitungannya. Bahwa masing-masing IP itu ya panjang karakternya itu ada 32 bit kalau yang untuk IP versi 4. Nah, kalau yang IP versi 6 itu dia panjangnya 128 bit ya. Nah, jadi nanti masing-masing yang 32 bit dari IP versi 4 itu dibagi ya masing-masing di dalam kategori juga ya. Nah, nanti masing-masing ada 88 ya. Jadi dibagi 4 kelompok, 8 setiap kelompok ada 8 bit ya. Nah, nanti dari masing-masing bit itulah muncul IP kayak 192, 162, 10.1 ya. Misalnya itu kelas C ya. Ya, jadi nanti adik-adik bisa hitung, oh ternyata itu yang 192 itu hasil konversi dari bilangan biner 0101 dari 8 bit yang tadi ya. Ya, jadi nanti yang 192 itu oh dilihat apakah 0110 ya. Jadi jelas juga cara perhitungannya di sana ya. Nanti ada materi khususnya itu nanti Bapak uploadkan ya, ada PDF-nya itu karena waktu jaringan komputer dulu juga Bapak yang ngajar. Itu ya Muhammad Zaki ya. Oh, siapa? Ayo yang tadi yang bertanya silakan.
Ayo sis. Oh ya Pak, saya tanya Pak. Ya, Swandi, ayo. Kan kata Bapak tadi administrator ya Pak. Ya, Membantu orang itu Kak, termasuk kita administrator gitu. ya. Nah, yang saya tanyakan kenapa, apalah tujuan dan tugas dan tanggung jawabnya si administrator ini sehingga dikaitkan dengan jaringan gitu Pak. Oh ya, bagus ya pertanyaannya ya. Begini adik-adik ya, hubungan jaringan antara administrator ya, begini. Ya, ya. Administrator jaringan ya, maksudnya di sini secara umumnya tadi kan administrator itu adalah pelayanan. Nah, berbicara sistem administrasi dan jaringan, nah, jadi di sini dikhususkan lagi yang dilayani itu adalah tentang jaringan. Nah, dari sana sudah ada hubungannya kan antara admin dan jaringan ya. Jadi maksudnya materi kita hari ini ataupun selama 1 semester ke depan ini bahwa Anda itu sebagai administrator jaringan, artinya sebagai yang memberikan layanan jaringan ya. Nah, biasanya ya di perusahaan-perusahaan besar ya ataupun banyak sekarang bukan perusahaan ya, sekolah, kampus termasuk Universitas Teknologi Mataram juga ada IT-nya ya, ada administrator jaringannya. Karena ketika mati jaringannya, nah, yang dicari adalah administratornya. Misalnya Siswandi sebagai administrator jaringan, Muhammad Muzaki sebagai manajer atau bosnya, ketika ada orang keluhan jaringan, nah nggak mungkin dipanggil bosnya, ayo Muhammad Muzaki perbaikin jaringannya, enggak, nah, pasti akan dipanggil siapa sih administratornya, oh Siswandi, mana Siswandi, ayo lagi error bermasalah nih, cari ya, kok jaringannya mampet-mampet gitu ya, jaringannya kok begini ya. Nah, jadi itu ya hubungan antara administrator dan jaringan. Nah, karena mata kuliah kita itu berbicara tentang sistem administrasi dan jaringan. Itu ya, Swandi ya. Ya Pak ya. Ya, ayo yang lain lagi, satu lagi ya, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini ya. Nah. Oh, kayaknya sudah nggak ada. Yulia Astuti? Baik, Pak. Mau bertanya masalah. Tadi kata Bapak kalau nggak salah bakalan ada kuis, Pak. Kuisnya hari ini atau gimana, Pak? Oh ya, masalah kuis ya. Nah, ya, jadi hari ini pertemuan kita hari ini adalah ya kita persamakan persepsi dulu ya. Nah, persepsinya itu adalah tentang pengantar konsep administrasi jaringan ya. Nah, jadi kita hari ini tidak akan praktik adik-adik ya, kita akan praktik mulai dari minggu depan ya, itu mulai akan melakukan instalasi server OS berbasis Linux ya. Nah, jadi hari ini kita akan full pemahaman materi dan terakhir setelah adik-adik baca materinya, buka video materinya juga termasuk yang Bapak upload juga tentang rekaman kita hari ini. Nah, adik-adik akan melakukan kuis pretest ya. Ya, jadi silakan nanti ya. Kalau ingin nilai lebih ya silakan ikutin kuisnya karena Bapak akan melihat kemampuan dari Bapak sampaikan hari ini ya. Kuisnya juga nggak banyak ya, cuman 10 soal ya, akan dikerjakan dalam 5 menit. Ya, dikerjakan hari ini begitu kita selesai Zoom Meet ya, Yulia. Ya, itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Kalau nggak ada lagi, Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan materi instalasi server OS berbasis Linux ya. Jadi sebelumnya kita akan menggunakan CentOS ya. Adik-adik yang memiliki sistem operasi Linux CentOS silahkan dipersiapkan ya. Biar minggu depan kita sama-sama melakukan praktikum. Sekian dan terima kasih pertemuan luar biasa hari ini. Bapak cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.